Kenalin Oka. Pakai Wonder by BNI, Oka pengen apa? Jadiin. Dari sewa apartemen. Sudah semua ya, Pak? Bayar pakai kris bisa? Bisa. Belanja bulanan. Nonton konser. Sampai ngedate, jadi semua. Mau atur perduitan. Transaksi harian. Sampai rencanain goals impian. Jadiin maumu dengan Wonder by BNI. Saya optimis film ini akan jadi bagus. Biarkan hati nurani yang berbicara. Arang lu dari Singapura. Popmama.com adalah teman berbagi untuk mama dan papa. Popmama.com juga hadir di berbagai platform, YouTube, Facebook, X, Instagram, dan TikTok, serta beragam acara offline dan forum diskusi. Popmama.com, a parenting guide for all generation. Subscribe, follow, dan baca terus popmama.com. Popbella.com leads the new brand of urban women journalism, covering the fast-paced world of beauty, fashion, style, career, and women empowerment. IDN Times authoritatively covers the intersection of news, lifestyle, culture, politics, and trends, regarded as the most informed, trusted, and relevant source of news and trends to the digital-savvy audiences in every part of Indonesia. Eits, sudah tahu berita terbaru? Buat siang paling update, ini Revasi terpercaya buat kamu. Dapatkan informasi terupdate setiap saat. Memberikan informasi yang cepat, relevan, dan kredibel. Dikemas secara menarik, menyeluruh, tersedia di multi-channel. Yuk, kolaborasi sekarang.
Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Kami temani Anda dari sore hingga malam hari dengan berita aktual dan berkualitas. Informasi paling hangat dalam sehari kami ulas dengan mendalam berikut dengan perkembangannya. Metro hari ini, Prime Time News, dan Top News. Perbaharui dan perdalam wawasan Anda dengan informasi terkini hanya di program-program petang hari kami. Enjoy your life, Hard Rock FM. Hadirin, dipersilahkan untuk berdiri untuk bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Selamat sore, apa kabar teman-teman media? Baik ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu sampai acara dimulai. Perkenalkan, saya Melisa Karim, senang sekali saya bisa bersilaturahmi, bertemu kembali dengan teman-teman media yang semuanya di sini pasti cinta perfilman Indonesia. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman tersayang dan untuk perfilman Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di konferensi pers menuju Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, selamat sore kepada Bapak kesayangan kami, Bapak Direktur Perfilman, Musik dan Media, Bapak Ahmad Mahendra MTRAP. Selamat datang Bapak, terima kasih. Juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum BPI Bapak Gunawan Pagaru. Selamat datang Bapak. Juga kepada Sekretaris BPI Ibu Judith J. Dipodiputro. Dan juga kepada Ketua Bidang Bisnis, Pembiayaan, Festival, Promosi, dan Penyelenggaraan Kegiatan BPI Ibu Selerina Judiasari. Dan juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Sekretariat Mandi Marahimin. Juga Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Gita Farah. Ini kacamata plusnya belum dipakai nih ketahuan. Gita Farah. Dan juga Ketua Bidang Penjurian Bapak Budi Irawanto. Ketua Bidang Acara Pradetya Nafitri. Betul, Melisa. Di mana Mbak Tia? Di belakang. Oke, baik. Kemudian Ketua Humas Acara Nasira Senur. Dan Ketua Humas Penjurian Ibu Michael Ratna Duyanti. Oke, baik. Dan Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2024 akan berlangsung, pasti teman-teman sudah tahu, pada tanggal 20 November 2024 di Nusantara Hall ICE BSD Tangerang. Tahun ini FFI mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Sebelumnya kita telah mengetahui siapa saja yang masuk sebagai peraih nominasi FFI 2024 yang telah diumumkan pada tanggal 18 Oktober kemarin. Dan pada konferensi pers kita hari ini, kita semua akan mendengar paparan dari Komite FFI 2024-2026, tentunya mengenai kerja yang telah dilakukan, persiapan dan konsep Malam Anugerah FFI 2024, serta juga pengumuman Dewan Juri Akhir. Ini yang ditunggu-tunggu pastinya. Namun sebelum mendengarkan paparan dari para narasumber dan berbincang lebih lanjut, mari kita bersama menyaksikan video berikut ini, yaitu video perjalanan FFI 2024.
Sampai bertemu pada Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2024, merandai cakrawala sinema Indonesia. Bersama kita ciptakan Mahakarya. Berikut adalah video perjalanan FFI 2024. Dan langsung saja teman-teman, kita akan berbincang santai sore hari ini. Untuk itu saya akan langsung mengundang untuk bergabung dengan saya di atas panggung. Yang pertama kepada Ketua BPI Bapak Gunawan Pagaru, kami persilakan Bapak. Oke, silakan Bapak. Berikutnya juga mengundang dengan hormat sahabat saya Ketua Komite FFI Aryo Bayu. Silakan Pak Aryo, Pak Bayu. Silakan Pak Bayu di tengah. Kemudian juga mengundang dengan hormat Ketua Bidang Penjurian Bapak Budi Irawanto. Silakan Pak Budi. Oke, karena hari ini kita judulnya akan bincang-bincang santai ya. Yang pertama saya akan mempersilahkan Ketua BPI Bapak Gunawan Pagaru untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama ini yang saya sangat berterima kasih sama Pak Mahendra yang udah sekian tahun terus ya. Ini kalau tidak ada perhatian beliau mungkin kita tidak hari ini, karena ada sejarah perfilman kita, Festival Film Indonesia pernah juga terhenti Pak. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Tapi saya ingin mengucapkan dulu nih sama komite ini dahsyat menurut saya Pak. Bahwa dengan kerja-kerja keras seluruh komite, sehingga pada hari ini kita duduk di sini, saya pikir kalau tidak disertai dengan semangat ya, dengan waktu yang cukup padat ya, bisa kita sampai di sini. Dan saya juga kemarin pada saat mendapatkan berita bahwa tanggal 20 iya tinggal 6 hari ya, kaget juga itu ternyata. Dan saya mohon maaf karena ada keterlambatan kemarin transisi juga, itu juga memang menjadi tugas kami di BPI, namun ada keterlambatan untuk menetapkan ya, karena ya berbagai macam hal. Terus terima kasih banyak sekali lagi kepada tim. Tentu ini kalau tidak kompak mungkin dari berbagai, tadi melihat videonya, berbagai macam kegiatan ya, acara-acara yang harus sampai sekarang, dan 6 hari kemudian kita akan menuju puncak. Dan kemudian saya ingin mengucapkan, menyampaikan apresiasi kami sebetulnya terkait pilihan tema yang diusung. Ini menarik sekali karena pada saat waktu launching waktu di Cikini itu Ki Slamet itu nelpon saya 2 jam menanyakan soal ini, dan saya tidak bisa menjawab pada saat itu. Tapi insya Allah hari ini saya akan jawab. Tapi beliau nggak datang. Saya akan jawab bahwa ternyata ini saya sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena dengan tema ini salah satu di mana mempertahankan semangat daripada inisiator daripada FFI. Ini sebaru saja. Kemarin itu Mas Ki Slamet itu apa yang dimaksud Tuhan? Saya nggak bisa jawab karena memang saya juga. Tapi setelah saya mencoba mendalami, dulu Bapak perfilman kita, Usmar Ismail itu menginisiasi yang namanya Anugerah Apresiasi Film
nasional ya. Terus kemudian bertransformasi menjadi FFI. Semangatnya sama. Ini saya pikir patut kita berikan satu karena terus menjaga semangat daripada inisiator pada saat memulai tahun kalau nggak salah 1950 ya. Itu dan setelah mendalami ini menurut saya ini terus menjaga roh atau semangat daripada pendiri inisiator daripada Festival Film Indonesia, di mana menjadi ruang ya. Kalau lihat ininya bahwa yang diharapkan adalah kolaborasi ya, inovasi, produksi, dan itu memang semangatnya Pak Usmar pada saat menginisiasi Festival Film Indonesia bersama tokoh-tokoh perfilman kita pada saat itu. Namun memang pasang surutnya ada. Di tahun 80-an itu puncak-puncaknya industri film kita, dan kemudian juga tentu saja berpengaruh kepada Festival Film Indonesia, di mana semua orang berlomba. Pada saat itu saya ingat betul, kita tuh selalu menunggu bagaimana film kita rilis pada saat dekat-dekat festival. Itu selalu kita menunggu itu, karena memang itu menjadi satu pengalaman. Saya punya pengalaman terhadap itu. Film saya Potret itu 13 nominasi, saya produksinya yaitu pada saat mendapat nominasi 13 itu langsung ditawar oleh broker dan balik modal pada malam itu. Artinya FFI betul-betul punya nilai di mata pada para broker pada saat itu. Kemudian memang di tahun 90 kemudian turun, ya, kemudian 2004 ya naik lagi karena selalu mengikuti perkembangan industri film kita. Dan alhamdulillah pada tahun ini, nah ini menarik tadi ngobrol-ngobrol bahwa tahun ini kita mencapai di titik yang sangat menggembirakan, 60 juta, lebih 60 juta dengan produksi kurang lebih sekitar 150-an ya Mas. Gitu ini, dan yang tadi saya mendapat informasi lagi bahwa partisipasi yang mendaftar itu cukup besar, 90% ya, kurang lebih gitu. Ini kan ya kan dari produksi film ini menurut saya yang menjadi kekhawatiran kami dulu pada saat teman-teman memutuskan bahwa registrasi kan gitu kan. Nah ini kan tingkat partisipasinya yang kami meragukan dulu itu bahwa apakah betul-betul teman-teman ini mau gitu kan. Tapi ternyata dapat informasi tahun ini saya cukup ini menurut saya yang terus kita harus kita lanjutkan untuk bagaimana meningkatkan kesadaran para produser ya untuk mau mendaftarkan filmnya untuk diikutkan FFI. Terus kemudian semangat, nah ini mungkin mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan ke dalam bentuk yang nyata dari tema yang diusung. Nah, tahun depan sesuai dengan semangatnya pendiri Festival Film Indonesia, dan kemudian tahun depan itu ada yang namanya di bulan Maret Hari Film Nasional, gitu. Hari Film Nasional, mudah-mudahan itu bisa kita jadikan momentum itu untuk mengimplementasikan tema ini, gitu. Di mana kami berharap bahwa film-film festival hasil dari FFI itu bisa dinikmati oleh masyarakat kita lebih luas, sehingga saya pikir sudah perlu kita pikirkan ambil momentum Hari Film Nasional itu nanti tahun kemarin sebetulnya sudah dicanangkan Pak Mahendra oleh Presiden sebetulnya pada saat itu Pak Jokowi, itu menjadikan Maret itu bulan film nasional.
Itu sebetulnya sudah pernah disampaikan itu. Mudah-mudahan itu momentum itu kita bisa pakai untuk memutar film-film hasil festival ya, untuk di beberapa daerah yang mereka banyak yang ingin menonton tetapi mengaksesnya susah kan. Mungkin itu perlu kita mengambil momentum Hari Film Indonesia dan juga termasuk di luar. Kemarin sempat meeting juga dengan Kemenlu terkait ini. Film itu menjadi salah satu soft power gitu untuk bisa kita jadikan untuk di luar. Kurang lebih itu saya mengucapkan terima kasih, ini singkat saja. Terima kasih sekali lagi kepada tim komite yang sudah bekerja keras hingga hari ini kita ada di sini dan 6 hari lagi kita akan melihat siapa yang akan terpilih untuk mendapatkan Piala Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gunawan Pagaru, Ketua BPI. Baik, berikutnya kami akan mempersilahkan Ketua Komite FFI 2024-2026, Bapak Aryo Bayu, untuk juga memaparkan kerja komite menuju Malam Anugerah Piala Citra FFI 2024. Kami persilahkan Pak. Baik Melisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Ahmad Mahendra yang sudah sangat mendukung kami dari semua kegiatan ekosistem perfilman. Terima kasih ya teman-teman sudah sabar menunggu. 19 tahun lamanya saya berjalan dan merandai cakrawala pengalaman pribadi sebagai seorang aktor, juga salah satu proponen di perfilman dan juga teater. Dan tahun 2004 ini saya mendapatkan sebuah posisi yang terhormat, di mana saya dipercayai untuk menjadi ketua umum Festival Film Indonesia, di mana industri film ini adalah industri yang saya cintai. Ini izinkan saya menjelaskan beberapa fondasi-fondasi dan nilai-nilai intrinsik begitu ya, yang harapannya bisa terus kami kultivasi dan bisa terus kami tanamkan secara prinsipil di dalam organisasi FFI. Ada beberapa acuan referensi. Dan pastinya ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2029 yaitu Undang-Undang Perfilman, Perpres Nomor 114 dan Nomor 115 Tahun 2002 dan 2024. Ada 3 hal besar yang kami ekstrak sebagai gagasan yang kami anggap cukup memberikan dampak luar biasa, yaitu pertama, upaya untuk terus memperkokoh karakter dan identitas bangsa. Yang kedua, upaya untuk terus meluaskan cakrawala kolektif imajinasi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, untuk berupaya memupuk aspek-aspek social values kita atau nilai-nilai kolektif sosial kita. Dan dari gagasan besar-besar itu kami berusaha untuk merealisasikannya ke dalam framework atau bingkai cara pedoman kita. Juga ditambah dari insepsinya FFI tadi yang Bang Gun udah juga katakan ya. Jadi kita bertanya, dulu Usma Ismail dan Jamaluddin Malik itu membuat FFI, kenapa ya? Dan apa urgensinya? Dan apa yang ada di dalam benak-benak beliau-beliau itu? Seorang bapak pendiri perfilman. Ternyata kami menemukan 2 hal. Pertama, di saat itu ada skeptisisme tinggi terhadap karya-karya perfilman. Jadi, pertama, FFI didirikan untuk meningkatkan tingkat apresiasi dan memberikan platform bagi film-film yang memenuhi syarat-syarat
berdasarkan teknik ilmu pengetahuan seni ataupun film. Dan yang kedua adalah hal yang sangat mengacu kepada undang-undang yang tadi saya bicarakan di awal. Dulu di masa itu Bang Gun, banyak sekali Indonesia dibanjiri oleh produk-produk budaya luar lewat film. Jadi beliau-beliau itu memikirkan ketahanan budaya. Beliau-beliau itu merumuskan bahwa FFI itu juga semacam garda terdepan untuk menjaga narasi dan social beliefs kita. Jadi kita bisa ketahui bahwa film itu sangat instrumental untuk membawa yang tadi Bang Gun juga sudah katakan adalah kekuatan lunak atau soft power lewat kendaraannya yaitu film. Maaf ya kalau ini terdengar sedikit lama, tapi ini kembali lagi dengan upaya-upaya itu kami memiliki 3 program tahun ini di mana kita ingin sekali meningkatkan jarak kepada anak-anak muda dan itu juga digagas oleh Ketua Pelaksana kami, Bu Prilly Latukonsina, dengan tadi sudah disaksikan oleh teman-teman program Goes to Campus dan itu sangat luar biasa sekali juga resepsinya. Kita harus kembalikan dan mengenali teman-teman secara grassroots bahwa film itu punya posisi yang tinggi di dalam lanskap kebudayaan kita. Dan yang kedua adalah mekanisme penjurian yang seringkali ya saya dan Mas Budi itu larut sampai malam terus menciptakan pedoman-pedoman yang harapannya berlandasan dengan nilai-nilai akuntabilitas, nilai-nilai transparansi dan juga memiliki objektivitas yang jelas. Dan harapannya terus menciptakan ruang-ruang yang berbasis meritokrasi. Dan yang keempat itu adalah tanggal 20 yaitu Malam Anugerah. Di mana dari proses penjurian, dari proses deliberasi yang kemarin luar biasa diskursus yang terjadi, kami ingin memberikan penganugerahannya dengan cara yang sangat spesial. Karena teman-teman insan perfilman yang akan diberikan apresiasi ini harus ditransmisikan ke 270 manusia Indonesia dan harapannya juga bisa keluar. Dan untuk itu sedikit saya bicarakan mengenai visi kami, objektivitas kami dan juga rangkaian program-program kami tahun ini dan hingga 2026. Dan mungkin terakhir saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua ketua bidang FFI dan juga semua tim kerja yang sudah sangat luar biasa ya bekerja sampai hari ini. Jadi mungkin sekian dulu Mbak Melisa dari saya. Terima kasih Bapak Aryo Bayu, Ketua Komite FFI 2024-2026. Dan sebelum kita lanjut ke pemaparan berikutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan video sambutan dari President of Bioskop Online, Ajeng Parameswari, sebagai platform partner FFI 2024, termasuk sebagai platform screening room dalam rangka penjurian FFI 2024 berikut ini. Senang sekali bioskop online bisa kembali lagi untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan platform dan mentransformasi proses penjurian untuk mendukung penyelenggaraan Festival Film Indonesia 2024. Bioskop online dengan slogan Rumah Sinema Indonesia berkomitmen untuk mendukung sineas lokal agar mereka mendapatkan kesempatan dalam menayangkan karya-karya berkualitas kepada penonton yang luas. Hal ini juga selaras dengan tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia FFI tahun ini. Harapannya, kerjasama Festival Film Indonesia bersama bioskop online dapat terus berjalan dan mampu menghidupkan kolaborasi dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia yang kreatif, produktif, dan juga inklusif. Semakin beragamnya tema-tema film Indonesia saat ini dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap film karya anak bangsa, tentu menjadi tambahan amunisi semangat kita untuk terus memajukan perfilman Indonesia. Karena itu kami mengundang semua pihak, termasuk pencinta film Indonesia, mari kita terus dukung dan rayakan perfilman Indonesia. Baik, dan berikutnya kami ingin mempersilahkan Ketua Bidang Penjurian FFI 2024, Bapak Budi Irawanto, untuk juga memberikan pemaparannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melisa yang sudah
jadi pemandu acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah bersedia hadir di acara konferensi pers Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2024. Tentu saja saya juga ingin menyampaikan rasa hormat pada Pak Mahendra sebagai Direktur Film, Musik, dan Media, kemudian dari seluruh tim di Badan Perfilman Indonesia, dan tentu saja adalah teman-teman dari Komite FFI 2024-2026. Mohon tepuk tangannya. Karena kita terus terang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Mas Aryo Bayu bahwa kita memang bekerja sebagai sebuah teamwork. Meskipun saya menjadi Ketua Bidang Penjurian, sebenarnya saya tidak akan bisa bekerja apapun tanpa sinergi dan kolaborasi dari tim-tim yang lain ya, dari mulai Humas, Sekretariat, Bisnis dan Development, kemudian juga Humas Acara dan seterusnya, dan Humas Penjurian tentu saja. Nah, izinkan saya di kesempatan yang baik sore hari ini untuk sedikit menjelaskan tentang sistem penjurian dan juga bagaimana proses penjurian itu berlangsung, serta bagaimana kita sampai pada pemilihan Dewan Juri Akhir yang nanti teman-teman media akan segera menyaksikan siapa saja sosok-sosok yang menjadi Dewan Juri Akhir yang menentukan ya siapa yang akan meraih Piala Citra tahun ini. Nah, sistem penjurian kita sebenarnya melanjutkan ya dari kepengurusan sebelumnya. Kita menyebutnya sebagai sistem hibrida atau hybrid karena mengkombinasikan antara penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif di sini artinya bahwa kita memberi ruang partisipasi untuk melakukan semacam pemberian suara dan juga memberikan scoring penilaian secara numerik, secara angka. Tapi ini juga kita kombinasikan dengan penilaian yang bersifat kualitatif, di mana di sana ada diskusi, kemudian ada deliberasi dari Dewan Juri Akhir. Nah, dengan sistem semacam ini, kita dari Komite FFI berharap bahwa sistem ini bisa menjadi lebih partisipatif, kemudian sistem ini juga lebih komprehensif ya karena melibatkan berbagai macam cara penilaian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sistem ini juga representatif karena melibatkan asosiasi profesi perfilman, kemudian juga Akademi Citra, ya ini mereka yang pernah meraih Piala Citra. Kita juga melibatkan publik karena kita punya kategori yang disebut dengan pilihan penonton ya untuk aktor, aktris dan juga film pilihan penonton. Jadi tadi saya kira melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Aryo Bayu sebagai Ketua Umum tadi bahwa inisiasi-inisiasi tentang FFI Goes to Campus ya yang di berbagai kampus di Indonesia ya. Ada di Universitas Andalas, UI, kemudian di mana lagi Mas? Kampus di Kupang kalau nggak salah ya, dan kemudian di Makassar ya, di Makassar juga. Itu adalah cara-cara kita untuk menunjukkan bahwa FFI ini bukan hanya sekedar perayaan gebiar atau red carpet procession saja, tapi juga kita ingin tadi disampaikan oleh Mas Aryo, ini memang betul-betul menjadi perayaan bagian dari ekosistem perfilman di Indonesia gitu. Nah, ini yang juga tercermin dari bagaimana sistem penjurian yang kita pilih. Nah, bagaimana kemudian prosesnya? Prosesnya melalui beberapa tahapan ya. Misalnya untuk film cerita panjang kita mulai dengan ada tim seleksi yang memilih film yang sudah mendaftar ya
Dan tahun ini ada sekitar 105 film yang mendaftar. Dari sana kemudian diseleksi, kemudian oleh tim seleksi, dan hasil itu kemudian akan dipilih lagi atau dinilai lagi ya oleh asosiasi profesi yang menjadi film yang direkomendasikan untuk dinilai oleh Akademi Citra. Akademi Citra nanti kemudian akan memilih film itu dengan kategori-kategori yang kita tahu di dalam FFI. Untuk film cerita panjang itu ada 17 kategori. Inilah yang kemudian menjadi film nominasi yang akan dinilai oleh Dewan Juri Akhir. Nanti yang siapa sosoknya akan kita saksikan. Jadi kalau seperti ini saya kira teman-teman media bisa membayangkan betapa kita menempuh cara-cara yang sangat berjenjang ya, karena kita ingin juga kualitas yang benar-benar film atau yang memperoleh penghargaan memang mencerminkan tadi ya capaian penting di dalam perfilman Indonesia. Sementara itu untuk film non cerita panjang itu dan termasuk kritik film ya, kita juga ada kritik film. Jangan lupa film non cerita panjang ini cakupannya adalah animasi, kemudian film dokumenter dan film pendek. Yang membahagiakan bahwa di tahun ini kita ada kompetisi untuk animasi, kategori animasi panjang dan juga animasi pendek. Nah, film tadi juga diseleksi, ada tim seleksi yang dibentuk oleh asosiasi profesi, kemudian dari sana dibentuk juri nominasi yang akhirnya akan memilih untuk menjadi film nominasi yang akan dipilih oleh Dewan Juri Akhir. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa proses penjurian atau penilaian itu untuk film baik cerita panjang maupun non cerita panjang kita lakukan di bioskop. Jadi film itu diputar di bioskop. Mengapa? Alasannya adalah bahwa kita ingin menghargai film sebagai sebuah karya yang utuh, dan pengalaman menonton di bioskop itu memberikan pengalaman yang lengkap tentang aspek-aspek sinematik yang lebih lengkap dari film. Nah, Dewan Juri Akhir ini sebenarnya dipilih berdasarkan antara lain juga usulan dari teman-teman asosiasi profesi perfilman di Indonesia gitu ya, yang ada kurang lebih sekitar 15, dan kemudian juga 15 asosiasi maksud saya. Kemudian selain itu juga komite FFI memilih juri ini berdasarkan pada tentu saja rekam jejaknya. Kita tahu misalnya beberapa sudah pernah menjadi nomine atau bahkan pemenang ya, hampir sebagian besar adalah pemenang dalam FFI sebelumnya. Kemudian juga peraih Piala Citra, kemudian juga memiliki integritas, kapabilitas serta kepakaran di bidangnya. Dan mereka yang terpilih nanti ada 9 Dewan Juri Akhir untuk film cerita panjang ya. Itu mewakili beragam profesi dalam ekosistem perfilman kita. Ada produser, ada sutradara, ada penata artistik, ada penata musik, ada aktor tentu saja atau aktris, dan seterusnya. Jadi kita ingin bahwa ada kekayaan perspektif ketika juri nanti melakukan penilaian ya, terutama untuk film-film yang masuk nominasi dengan berbasiskan pada pengetahuan yang mumpuni dan kemudian juga pengalaman yang selama ini digeluti di dalam perfilman, sehingga kita memang benar-benar bisa melandaskan pada tadi juga sudah disebut oleh Mas Aryo Bayu ya, prinsip akuntabilitas, kemudian yang lebih penting lagi adalah meritokrasi. Memang ini karya yang kita pilih benar-benar mewujudkan capaian di dalam film Indonesia atau mencerminkan itu. Nah, proses penjurian sendiri film cerita panjang maupun non cerita panjang seperti saya katakan tadi dilakukan dengan menonton di bioskop, dan proses deliberasi atau diskusi penjuriannya cukup hangat ya, dan kemudian juga cukup banyak argumen-argumen yang coba disampaikan oleh masing-masing dewan juri dengan latar belakang yang sangat beragam dan berbeda, berdasarkan juga kepakaran mereka, sehingga ini memberi perspektif yang kaya gitu dalam melihat film
sebagai sebuah produk budaya yang memang memiliki dimensi yang jamak atau multidimensional. Jadi teman-teman media sekalian, inilah kami terutama dari tim penjurian menyampaikan beberapa yang sudah kita lakukan, dan hasilnya nanti tentu saja akan teman-teman bisa saksikan di tanggal 20 November di Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2024 yang akan nanti memperebutkan Piala Citra ya di malam itu. Saya kira dari saya itu, sampai jumpa di Malam Anugerah FFI 2024. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Irawanto, Ketua Bidang Penjurian FFI 2024. Nah, pasti teman-teman media udah penasaran siapa saja anggota Dewan Juri Akhir. Pak Budi, boleh nggak kita minggir sedikit karena aku mau memutar video untuk memberikan informasi kepada teman-teman media siapa sajakah anggota Dewan Juri Akhir FFI 2024, teman-teman media. Kita bisa saksikan melalui video berikut ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah kita menyaksikan video perkenalan Dewan Juri Akhir FFI 2024. Nah, yang pertama mungkin pertanyaannya untuk Pak Gunawan nih. Pak Gun ya. Pak, bagaimana BPI menjembatani kepentingan ekosistem perfilman dan pemerintah, serta apa yang menjadi agenda utama setelah
terjadinya penyelenggaraan Malam Anugerah Piala Citra FFI 2024, Pak. Silakan, Pak. Ya, tadi itu sebetulnya di BP itu kan ada 62 organisasi ya, sebagai stakeholders BPI, dan memang ini berharap sekali hasil dari khususnya teman-teman di daerah ya, dan komunitas-komunitas itu ada di daerah-daerah dan berharap sekali ingin bisa menyaksikan, karena mengakses, kita tahu persis gitu, beberapa teman di daerah itu sulit untuk mengakses film-film Indonesia, khususnya pemenang-pemenang FFI. Nah ini adalah yang harus kita upayakan agar mereka bisa mengakses itu. Baik, terima kasih Pak Gun, dan sekarang kita mau menyambut kehadiran Bapak Menteri Kebudayaan. Dan langsung saja dengan hormat kami mengundang Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Fadlison, SSMSI, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komite Festival Film Indonesia 2024-2026 Bapak Aryo Bayu, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Bapak Gunawan Pagaru, para seniman, budayawan, rekan-rekan media, hadirin sekalian. Pergi berlayar menggunakan rakit, di tengah perjalanan berganti sampan. Kita dukung ekosistem film Indonesia bangkit untuk menguatkan pemajuan kebudayaan. Yang sekali lagi mohon maaf agak terlambat Bapak-bapak dan Ibu-ibu saya hadir di sini. Tapi kita dengan kehadiran Kementerian Kebudayaan ini, yakinlah bahwa kita akan mendukung ekosistem perfilman Indonesia, mendukung insan perfilman dan seluruh stakeholder yang terkait dalam memajukan kebudayaan Indonesia dan memastikan juga tentu saja kesuksesan Festival Film Indonesia 2024 yang akan digelar pada 20 November mendatang. Karena melalui festival ini kita tidak hanya merayakan karya-karya terbaik dari insan perfilman Indonesia, tapi juga menggali potensi terbaik anak bangsa, khususnya insan perfilman Indonesia yang selama ini mengukir identitas budaya bangsa melalui karya-karya kolaboratif. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 32 itu disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan memberikan kebebasan bagi warga negara untuk memelihara dan mengembangkan budayanya. Jadi memang kemudian ini menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tentu saja film adalah salah satu dan bahkan mempunyai tempat yang sangat penting untuk memberikan penyampaian, diseminasi, bahkan diplomasi kebudayaan bangsa Indonesia di kancah global di tengah peradaban dunia itu. Dan kalau kita lihat juga kita berharap bahwa film dapat menjadi cerminan budaya dan jati diri bangsa. Karena pemerintahan Bapak Prabowo Subianto saya kira sangat berkomitmen untuk memajukan kebudayaan itu sehingga mendirikan secara independen Kementerian Kebudayaan ini dalam rangka memberikan satu pelayanan kepada stakeholder, seniman, budayawan, para pelaku budaya di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Festival Film Indonesia 2024 yang mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia.
sebagai ajang apresiasi tertinggi bagi insan perfilman di tanah air. Saya mengapresiasi tentu saja FFI yang sejak pertama kali diadakan sejak tahun 1955 telah berkembang menjadi platform strategis untuk mendukung kemajuan perfilman Indonesia dalam rangka untuk memperkuat juga identitas budaya bangsa. Dan Kementerian Kebudayaan dalam hal ini terus akan mendukung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 2017. Saya memandang bahwa film merupakan medium yang sangat efektif untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya bangsa dan menyambut baik FFI sebagai ruang dan wadah yang tepat bagi para sineas insan perfilman Indonesia untuk memperkuat budaya nasional melalui perfilman. Kemudian selama ini kita juga melihat bagaimana kehadiran film-film Indonesia di ajang festival film internasional menjadi pertanda bahwa kualitas film Indonesia memang diakui dunia. Dan dari pertemuan kira-kira lebih dari seminggu lalu juga dengan insan perfilman Indonesia di sini, kita juga mendapatkan satu realita bahwa kini film Indonesia sudah semakin menjadi tuan di negeri sendiri. Penontonnya sudah lebih dari 66 juta ya. Dan mudah-mudahan bisa mencapai 70 juta, mungkin 80 juta sampai akhir tahun. Dan ini satu hal yang menggembirakan. Satu hal yang saya kira sangat memberi kita motivasi bahwa film Indonesia semakin bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Justru sekarang ini kekurangannya adalah layar-layar film di daerah-daerah. Ya, kita kekurangan karena sebenarnya ada 280 juta ya rakyat kita itu, tapi baru layarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Saya kira ini juga menjadi PR bagi kita, termasuk dari Kementerian Kebudayaan, bagaimana bisa ikut menghadirkan layar-layar ini bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Selamat datang Bapak Wamen, ya, Pak Giring Ganesha, di sini juga hadir Pak Mahendra. Dan kita lihat, saya juga berharap FFI dapat menjadi platform yang efektif untuk mengusung berbagai kearifan lokal dan keragaman budaya bangsa ke layar lebar. Nah, untuk itu kita harus lebih banyak kerjasama ke depan dan mudah-mudahan dari festival FFI ini kita bisa melihat karya-karya terbaik, pencapaian estetika yang terbaik dari insan perfilman Indonesia yang mungkin bisa diapresiasi juga oleh publik di Indonesia dan selain itu juga publik internasional. Ini yang kita harapkan, seperti juga film-film dari negara-negara tetangga kita berharap bisa diterima. Karena itu sebagaimana pertemuan yang lalu kita akan terus mendorong, memajukan. Saya katakan bahwa Kementerian Kebudayaan ini adalah pelayan kebudayaan gitu ya, bagi budayawan dan seniman kita. Dan kita ini adalah alat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian ya. Mudah-mudahan alat ini bisa diperalat gitu ya. Kalau tidak diperalat jangan salahkan kita tidak ikut mempercepat kemajuan bagi film Indonesia. Jadi terakhir saya kira sekali lagi kita ucapkan selamat dan mudah-mudahan FFI yang akan datang bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan karya-karya yang terbaik tadi. Indah sinar mentari terus memancar, terasa tenang jika hidup bahagia. Festival Film Indonesia 2024 sukses digelar bersama majukan film Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Haji Fadlizon, kami persilahkan untuk duduk Pak. Terima kasih Pak atas kata sambutannya. Dan juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Giring Ganesha Jumario SIKOM. Selamat datang Pak. Baik, mari kita lanjutkan diskusi santai kita, boleh ya Pak? Nah tadi,
Bapak di tengah aja Pak, kami sudah menantikan Bapak. Nah tadi Pak Gun sempat bilang bahwa memang sesudah Malam Anugerah FFI harapannya di daerah, teman-teman di daerah rakyat kita bisa menyaksikan lebih banyak film Indonesia senafas ya. Dengan juga cita-citanya Pak Menteri ingin menghadirkan lebih banyak layar untuk film Indonesia di banyak daerah. Nah berikutnya saya mau bertanya kepada Pak Fadlison. Pak, ini kan adalah Malam Anugerah Bapak yang pertama nih Pak. Kira-kira apa yang paling dinantikan ketika nanti Malam Anugerah Piala Citra FFI 2024 Pak? Apa yang dinantikan? Ya tentu saja yang kita nantikan adalah siapa juaranya ya. Saya selalu sekarang ini juga menonton film-film Indonesia dan memang film-film Indonesia semakin menarik ceritanya. Kita berharap nanti ke depan sebenarnya ceritanya mungkin plot twistnya itu semakin complicated supaya tidak mudah ditebak gitu ya. Dan ceritanya lebih variatif gitu. Jadi kita berharap saya kira banyak sekali sutradara yang hebat, produser, ya, pemain-pemain, aktor-aktor seperti Mas Aryo ini yang luar biasa dari insan perfilman kita. Mungkin seperti yang saya katakan, yang kita kurang kadang-kadang adalah storytelling, script writing gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini, karena cerita-cerita dari budaya kita, konten budaya kita ini kan sangat banyak gitu. Bisa berasal dari novel, dari cerita rakyat, dari cerita-cerita legenda, mungkin dari cerita-cerita sehari-hari. Saya kalau melihat, karena saya penikmat film juga gitu, saya selalu nonton film. Terakhir film yang saya tonton kemarin di dalam pesawat itu Back to Black ya, tentang Amy Winehouse. Ya. Tentang Amy Winehouse. Ya. Itu dari cerita tentang seseorang saja kita bisa melihat bagaimana kisah-kisah itu bisa ditampilkan dengan luar biasa gitu. Kita belum banyak sih yang tentang perorangan begitu ya, mungkin Soekarno ada ya. Ya dokumenter juga belum banyak, tapi bagaimana kalau kita angkat cerita tentang seorang Chairil Anwar bisa jadi film, tentang mungkin Sam Simon, tentang Bing Slamet, tentang siapa aja bisa ya, dari cerita-cerita orang itu ya yang begitu banyak, kisah-kisahnya yang dramatis, tentang pahlawan-pahlawan juga, tentang Sultan Syahrir atau tentang Bung Hatta. Seperti halnya saya lihat film Gandhi yang sangat kolosal itu, bisa menghadirkan film sampai 3 jam kalau tidak salah. Gandhi itu 3 jam dan juga banyak lagi. Nah kalau saya lihat di Indonesia itu dari sudut mata saya aja kayaknya di mana-mana, setiap sudut kita datang ke pasar bisa jadi scene film, dimanapun jadi film. Apalagi muka-muka orang Indonesia itu sangat cocok untuk film apa saja gitu. Semuanya ada di sini gitu. Ya kan? Kesan saya begitu sebagai penonton film gitu. Jadi kreativitas itu tidak berbatas kalau di Indonesia. Tinggal bagaimana ceritanya gitu. Apalagi cerita-cerita di Indonesia itu kadang-kadang lebih dramatis. Lebih dari cerita-cerita menurut saya cerita-cerita horor gitu ya. Walaupun sekarang ini mungkin sedang didominasi oleh cerita horor. Tapi saya kira di luar cerita horor banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Nah kita berharap mudah-mudahan nanti di FFI juga semakin bervariasi. Dan mudah-mudahan juga nanti ada afirmasi untuk film-film yang agak langka, yang jarang, terutama film-film anak dan sebagainya. Terima kasih Pak. Baik. Berikutnya saya mau tanya ke Pak Aryo Bayu sebagai Ketua Komite FFI 2024. Nah tadi sempat akan menyampaikan visi misinya, right? Tapi belum disampaikan nih. Visi dan target bagi Komite FFI 2024-2026 boleh dibagikan kepada teman-teman media, Pak? Tadi saya udah memaparkan sebenarnya, mungkin izin Pak Fadli. Kami pun acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, pastinya juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Undang-Undang Perfilman, dan juga Perpres 114 dan 115 Tahun 2002 dan 2024 mengenai strategi budaya. Dan ini yang menjadi
cara kami merangkai operasi kami. Jadi ini bentuk due diligence kami dengan harapannya upaya-upaya yang tadi Pak Fadlizon juga sudah katakan menguatkan karakteristik dan identitas bangsa. Dan juga bisa meluaskan daya imajinasi bangsa. Karena menarik sekali dari tadi Pak Fadli mengatakan bahwa di setiap sudut Indonesia itu bisa jadi cerita dan itu betul adanya. Karena setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing yang memang bisa kita capture. Dan kita bisa ceritakan lewat medium film. Jadi bagi kami kembali lagi aspek penjurian menjadi fundamental. Tadi kami juga sudah memberikan gambaran bahwa nilai-nilai akuntabilitas itu sangat penting, objektivitas itu sangat penting. Kami juga ingin terus mengedepankan tadi yang Mas Budi juga sudah nyatakan, yaitu nilai-nilai meritokrasi, bahwa film dan kemajuan film atau budaya itu akan terus progresif dan terus menemukan benturan inovasi kalau memang diupayakan oleh manusia-manusia yang tepat bagi kami. Dan ini yang menjadi landasan prinsip di FFI, harapannya untuk terus mengupayakan juga pemajuan budaya dan lewat film. Baik, terima kasih. Dan kami juga mendengar akan ada penampilan khusus dari musisi internasional. Ini seru Pak Fadli dan Pak Wamen. Betul? Betul sekali. Mungkin boleh diceritakan supaya kita bisa apa nih yang bisa kita expect dari Malam Anugerah FFI. Tahun ini kami sangat beruntung dan begitu privileged bahwa ada 3 rangkai performers yang akan perform untuk meriahkan selebrasi Malam Anugerah tanggal 20. Aku boleh ngomong semuanya ya? Boleh ya? Gimana? Aku nggak tahu, ada humas, mungkin satu aja itu ya. Jadi ya, yang satu paling aja, spesial, satu. Beliau ini juga seorang penyanyi, orang Indonesia, tapi beliau ini memiliki tingkatnya sudah internasional, yaitu Mbak Anggun. Oh wow, Anggun, Pak Menteri. Oke, akan tampil di Malam Anugerah FFI 2024. Jadi ini satu hal yang nanti akan membantu meriahkan Malam Anugerah nanti. Great, looking forward ya teman-teman. Dan mungkin satu hal yang sangat spesial yaitu hadirnya pada FFI tahun ini adalah Piala Antemas. Sebuah penghargaan untuk film Indonesia terlaris. Nah, tahun lalu saya masih ingat bahwa ada pembicaraan dan gagasan untuk menghadirkan kembali Piala Antemas sejak Komite FFI masih diketuai oleh Pak Reza Radian. Tahun ini Pak Aryo Bayu dan jajaran Komite FFI 2024-2026 membawa kembali Piala Antemas. Mungkin boleh ceritakan proses diskusi dengan tim komite dan apakah ini juga karena ada momentum pencapaian penonton film Indonesia di bioskop yang luar biasa sampai saat ini 69 juta penonton teman-teman. Luar biasa, 69 juta penonton. Apakah karena itu juga? Ya, baik, terima kasih Mbak Melisa. Jadi mungkin sekedar informasi untuk teman-teman bahwa nama Piala Antemas itu, nama Antemas itu adalah nama produser film di Indonesia yang diabadikan untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap film-film yang laris ya, film-film yang banyak ditonton gitu. Dan tahun ini kita itu sudah sejak tahun 80-an ya, itu biasanya yang sering mendapat itu adalah film-film Warkop DKI ya. Karena setiap tahunnya dia akan selalu itu berkali-kali memperoleh itu kalau kita menyimak sejarah perfilman Indonesia gitu ya. Nah, tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melisa ya bahwa memang momentumnya sangat tepat karena tadi disampaikan bahwa penonton film kita mencapai 69 juta dan dibandingkan dengan film impor kita juga sudah lebih unggul gitu ya persentasenya ya. Kurang lebih kalau nggak salah 55% atau sekian ya kalau nggak salah dari film yang ditonton di bioskop. Jadi sudah saatnya kita memberikan penghargaan ini
ya, Piala Antemas yang kalau kita lihat dari tahun ke tahun film-film yang ditonton di atas 1 juta itu semakin banyak ya, 1 juta penonton. Bahkan ada yang lebih dari itu ya, ada 9 juta dan seterusnya. Jadi ini gagasannya demikian ya, jadi ini bentuk apresiasi kita terhadap industri film kita yang terus bertumbuh ya, yang total produksinya dalam 1 tahun bisa dari hitungan kita ya, dari 1 September 2023 sampai 31 Agustus 2024 ya, itu malam penutupan untuk pendaftaran film untuk FFI tahun 2024 ini, itu ada 141 film. Luar biasa, jadi atas 100, dan itu ada di bioskop, kemudian juga ada di platform online. Jadi sekali lagi Piala Antemas ini kita berikan sebagai penghargaan terhadap film yang mampu meraih penonton terbanyak. Ya, saya kira di sini kita juga melihat bagaimana film Indonesia tadi sudah disebut sebelumnya sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya, kira-kira itu. Tepuk tangan dong teman-teman. Dengan boleh digarisbawahi, akhirnya kita melebihi film impor, luar biasa sekali ya Mas Budi ya, keren. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pak Budi yang terakhir, proses pemilihan Dewan Juri Akhir menjadi sangat penting. Boleh mungkin diceritakan prosesnya, Pak Budi kok ketawa-ketawa nih teman-teman. Karena ini adalah tahapan yang begitu ketat, betul? Silakan mungkin Pak Budi mau cerita prosesnya dan mengapa ini jadi begitu penting. Ya betul Mbak Melisa, jadi proses penjurian sendiri tadi juga disampaikan oleh Mas Aryo Bayu ya, bahwa itu cukup diskusi-diskusi kita cukup hangat gitu, dan juga tahap penjuriannya sendiri juga tadi melalui beberapa tahapan dari mulai tim seleksi, kemudian ada asosiasi profesi sama akademi citra, dan terakhir Dewan Juri Akhir. Mengapa begitu ketat sebenarnya agar karya yang terpilih itu benar-benar mendapatkan, atau yang mendapatkan penghargaan itu benar-benar bisa menjadi semacam benchmark ya, atau menjadi semacam capaian terbaik di dalam perfilman Indonesia terkini ya, paling tidak untuk 1 tahun ini, berdasarkan tadi prinsip-prinsip akuntabilitas, kemudian juga meritokrasi yang kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan untuk membaca itu. Dengan demikian kita berharap ke depannya peraih penghargaan FFI tahun ini bisa menginspirasi lahirnya film-film yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kira-kira itu. Dan pemilihan juri ini juga penting karena juri yang terpilih tadi yang teman-teman media sudah saksikan, diharapkan mampu melakukan penilaian yang mencerminkan kemampuan mereka untuk membaca dan juga memberikan makna terhadap karya-karya terbaik yang semuanya berasal dari ekosistem perfilman di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Budi, dan kita akan menyaksikan pilihan mereka, hasil kerja mereka di Malam Anugerah FFI 2024 pada tanggal 20 November nanti. Baik, dan langsung saja kami akan mempersilahkan teman-teman media. Wow, udah langsung angkat tangan, saya belum bilang lo mau ngapain loh. Teman-teman media tadinya mau saya suruh makan, tapi tentunya boleh bertanya dulu. Silakan boleh dipilih. Diberikan mic dulu. Mbak, boleh tolong berdiri, kita kenalan dulu nama dan dari media apa, kami persilahkan. Terima kasih kesempatan dan waktunya, aku Nuti dari Cinemax. Pertanyaan saya terkait tentang Piala Antemas. Kalau dari catatan saya itu yang pertama kali mengusulkan adalah wartawan senior dan Pak Ian ke Reza Radian. Kemudian mungkin disampaikan ini makasih banget nih udah diadakan lagi. Cuma pertanyaannya adalah apabila ini kan film-filmnya didaftarkan. Apabila film yang terlaris ini tidak terdaftar itu gimana? Terus nasibnya gitu, tidak didaftarkan di FFI. Kemudian mungkin bisa diperjelas lagi mengapa penting sekali mengangkat mengenai Piala Antemas ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita coba jawab terlebih dahulu satu persatu tentang Piala Antemas. Oke, Pak Budi mau jawab, kalau filmnya tidak didaftarkan, apa yang terjadi pada film yang sangat laku itu? Tapi alhamdulillah tahun ini banyak ya film yang didaftarkan. Jadi kayaknya termasuk di dalam film yang didaftarkan. Tetapi kalau toh tidak didaftarkan sebenarnya, jadi gini, memang FFI ini sistemnya kita adalah sistem pendaftaran. Jadi itu film yang bisa dinilai oleh juri tadi yang berjenjang itu adalah film yang sudah didaftarkan. Memang tidak semua film yang diproduksi dalam 1 tahun tadi yang saya sebut 141 itu didaftarkan ya, ada 105 yang mendaftar. Nah, tapi gagasan ini agak berbeda ya dengan film yang kita juri itu, karena ini memang penghargaan yang diberikan sebagai rekognisi atau pengakuan gitu dan juga apresiasi kemampuan film untuk bisa meraih penonton ya dalam jumlah besar, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah ya, karena itu pasti kombinasi keberhasilan banyak hal, mungkin sisi promosinya, mungkin juga dari ceritanya orang bisa connect dengan cerita itu gitu, mungkin ada kebaruannya juga film itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi bukan perkara jumlah tiket yang terjual atau pemasukan yang diperoleh, tapi juga sesuatu yang populer setidaknya juga mencerminkan di sana mungkin ada selera, ada aspirasi dari orang banyak ya yang ada di film itu. Jadi ini bukan, kita bisa juga melihat tidak hanya dari semata-mata perspektif komersial ekonomi ya, karena film-film yang laris itu juga kadang-kadang mencerminkan ya mungkin situasi kemasyarakatan, sentimen yang sedang berkembang dan perkembangan-perkembangan apa yang tengah terjadi gitu. Jadi ini mungkin menjadi menarik ketika kita memberikan apresiasi untuk film ini ya, karena kemudian di sini sebenarnya penonton seperti juga menjadi juri juga ya untuk kenapa film ini bisa sangat laris ya. Jadi sisi-sisinya banyak ya. Jadi selain karena kemampuan meraih penonton itu, saya kira itu Mbak Melisa dan Mbak tadi. Terima kasih tadi sudah disampaikan Pak Budi. Ada yang mau ditambahkan, Pak Ketum? Aman? Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Kami persilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Dan memperkenalkan nama dari media juga, silakan Mas. Halo, selamat sore. Saya Jack dari Media Indonesia. Mau bertanya soal Dewan Juri Akhir. Tadi kan sebenarnya seleksinya sudah cukup banyak dan sebenarnya juga sudah cukup representatif di anggotanya Mas Budi. Tapi tadi ada satu kayaknya di animasi itu tidak ada juri perempuan. Apakah begitu sulit memang dalam proses untuk mencarinya gitu sebagai representatif dan mengakomodasi dari sisi gendernya seperti itu di animasi? Karena di semua lini tadi memang ada kan, cuma di animasi aja yang nggak ada. Terus mungkin mau bertanya ke Pak Fadlizon, film Indonesia favorit tahun ini apa Pak yang ditonton dan kenapa? Terima kasih. Terima kasih Mas Jack. Oke, Dewan Juri Akhir. Kita ke Dewan Juri Akhir dulu ya Pak Budi ya. Apa sengaja di bagian animasi tidak ada perempuan? Oke Mbak, terima kasih dulu Mas Jack ya dari Media Indonesia. Ya kita ketika memilih memang itu menjadi pemikiran atau pertimbangan kita untuk juga selalu ada keseimbangan secara gender gitu ya. Tapi memang di perfilman kita ini memang partisipasi dari perempuan itu ya masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan gitu ya. Jadi itu tidak by design Mas ya, bukan disengaja gitu. Tapi kalau ada tentu saja ke depan moga-moga kita bisa menghadirkan lagi ada animator atau mungkin sebenarnya ada, tapi mungkin kita juga ketika memilih juri ya Mas, karena ini juri akhir biasanya juga ada pertimbangan-pertimbangan pengalaman juga ya yang kita juga
menjadi pertimbangan. Meskipun kita juga mencoba menyeimbangkan ya tadi di juri untuk film panjang tadi juga ada nama seperti Mbak Adinia Wirasti, ada Mas Ismail Basbet yang ini perspektif-perspektif muda yang ikut melengkapi ya dari juri-juri yang punya pengalaman yang lebih senior gitu. Jadi selain persoalan gender, persoalan pengalaman, perspektif, latar belakang itu juga menjadi pertimbangan ya. Dan proses memilih juri ini proses yang cukup seru ya, di antara kita komite juga kita diskusinya sangat intens gitu, dan seringkali mematchkan ya satu dengan yang lain itu juga memerlukan kejelian dan kecermatan tersendiri. Mungkin Mas Aryo bisa nambahin sedikit, sudah ya. Jadi Pak Budi memastikan bahwa Dewan Juri Akhir itu inclusivity temanya, betul, ya. Betul, semua usia, betul, semua gender, ya, ada di situ. Jadi tidak sengaja ya jawabannya. Oke, baik. Tapi kita akan jadi masukan ya ke depan. Terima kasih Mas Jack. Dan pertanyaan untuk Pak Menteri, Pak, apa film Indonesia favorit yang akhir-akhir ini ditonton? Ya, kalau yang saya tonton akhir-akhir ini ya, tahun ini apa akhir-akhir ini? Tahun ini deh Pak. Ya, yang saya lihat beberapa kali itu adalah Gadis Kretek gitu ya. Oh. Tapi itu tahun lalu ya, 2023. Kalau yang tahun ini mungkin agak lain ya. Agak lain ya Pak. Saya nonton kenapa, juga Pak? Suka agak lain kenapa Pak? Saya suka ceritanya tuh tidak mudah juga untuk ditebak gitu ya. Lucu, ada sedikit horornya dan menarik lah dari angle yang ini ya, yang sisi lain gitu. Jadi itu kalau yang saya lihat, mungkin yang sebelumnya Mencuri Raden Saleh juga menurut saya cukup banyak edukasi atau bahkan cultural content-nya gitu ya. Karena di situ terutama para pemirsa dihadirkan bagaimana pertama tahulah nama Raden Saleh, kemudian mengapresiasi tentang lukisan dan lain-lain. Itu menurut saya salah satu contoh bagaimana film itu bisa memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya kita, termasuk karya-karya dari maestro kita atau dari para pelukis kita, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Saya juga mohon maaf nih harus ada rapat ya. Dan saya ucapkan selamat sukses kepada FFI. Mungkin Bro Wamen bisa ada di sini? Bro Wamen ya, katanya Pak Menteri. Pemain pengganti. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Fadlizon. Terima kasih Pak. Boleh Bapak satu kesempatan untuk berfoto bersama dulu ya Pak ya? Oke, bersama Pak Wamen juga Pak. Kami persilahkan. Kita lihat ke kiri dulu Bapak-Bapak. Ke kiri. Sekarang kita lihat ke tengah. Dan boleh lihat semuanya ke kanan. Lihat saya Pak. Kamu siapa? Di tengah sekali lagi Pak. Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya dan dukungan terhadap FFI 2024. Mari Bapak-Bapak, kita lanjutkan. Silakan Pak Wamen, dipersilakan duduk. Nah, mungkin kita lanjut dengan pertanyaan ke Pak Wamen ya. Kalau Pak Wamen, film terakhir, film Indonesia yang ditonton gampang apa? Gampang dijawab ya, gampang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu. Sukses buat teman-teman panitia FFI. Tadi siang juga kita udah ngobrol ya. Udah ngobrol. Langsung straight to the point pertanyaannya. Oke, ada beberapa. Saya nangis
waktu menonton Dua Hati Biru. Karena merasakan beratnya waktu itu menjadi keluarga muda kan, ya kan. Dan di situ bisa dilihat konfliknya, bagaimana mereka harus membesarkan anaknya di tengah-tengah kesibukan sang ibu yang mau mewujudkan mimpinya, bapaknya yang rawat. Itu sih ada satu momen ketika mereka berantem one shot itu saya sampai pegangan tangan sama Cynthia karena kita pernah di posisi itu, iya kan. Satu, kedua Kang Mak, ya kan, kita nonton sekeluarga itu kita nonton Pimak ya waktu itu ya. Dan ternyata menurut saya Pimak waktu itu kita nonton ya oke, it was funny, tapi menurut saya Kang Mak adalah salah satu film yang pembuatannya dari adaptasinya paling sukses karena joke-nya itu, feel-nya itu Indonesia banget sampai kita bisa ketawa, dibuat ketawa. Terus istri saya nangis ketika momen di mana mereka lagi ke taman kayak pasar malamnya gitu kan, dapat banget feel-nya. Terus kalau terakhir ya kalau yang agak serem-serem dikit ya filmnya Pak Ketua di sini sama Mbak Laura Basuki Till Death Do Us Part, Hidup Semati. Itu juga kadang-kadang juga begitu kalau Mas Aryo Bayu keluar scene-nya tuh kayak gitu kan, kayak kepala sekolah masuk ke ruangan gitu kan. Feel-nya dapet. Oh terakhir kali saya nonton ini ya, Ipar Adalah Maut ya. Pak Wamen ternyata penonton film Indonesia banyak. Saya penonton film, Mbak Mel, saya penonton luar film. biasa. Bagian dari 69 juta penonton yang beli tiket. Ipar Adalah Maut bagian sang suami lupa nutup teleponnya. Itu saya nontonnya sampai tutup kuping, ampun gitu kan. Saya membayangkan saya tidak mau ada di posisi itu ya kan. Insya Allah gak akan pernah ada di posisi itu kan. Dan ya Mas Hanung membuat pendekatan penyutradaraannya lebih ke thriller itu kan untuk film drama tapi jadi thriller itu kan luar biasa sih. Itu sih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen. Saya kayaknya kurang banyak nih nonton film Indonesianya nih. Baik, kami berikan kesempatan lagi buat teman-teman media yang mau bertanya. Silakan Mas, dari media apa dan namanya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kak Melisa, kita ketemu lagi ya tahun lalu. Saya nanya lagi nih Kak Melisa ya. Oke, tadi Mas Aryo Bayu menyampaikan bahwa fungsi film salah satunya untuk menjaga kebudayaan dan identitas bangsa. Tapi pertanyaan saya tertuju pada Pak Budi Irwanto. Bila ada elemen nasionalisme dalam film yang lolos penjurian, apakah akan menjadi nilai tambah yang diberikan juri? Nah, sejauh mana secara teknis keterlibatan nasionalisme dalam film itu, apakah secara menyeluruh ataukah secara mikro saja? Kayak misalkan dia lagi makan nasi Madura nih 2 menit, apakah itu terhitung nasionalisme gitu kan? Karena kan ada unsur nasionalismenya gitu kan. Nah, tadi kalau sudah nanya tentang film favorit, mungkin buat Pak Wamen, Pak Giring Niji, kalau tadi sudah film favoritnya, sekarang boleh dong di-spill aktor dan aktris favoritnya, kira-kira Pak Wamen siapa tuh? Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nasionalisme, apakah jadi nilai tambah apabila ditampilkan oleh film Indonesia? Pak Budi. Jadi nasionalisme di situ lebih bukan dalam bentuk slogan-slogan ya Mas, atau patriotik, sikap-sikap patriotik, tetapi lebih bagaimana film itu mampu menampilkan keindonesiaan ya, yang itu bisa mengacu dari problem yang diangkat, apakah persoalan itu dekat dengan masyarakat kita, juga di mana film itu dibuat ya. Ada beberapa film yang masuk nominasi sangat menarik ya, karena mereka mengangkat misalnya wilayah perbatasan dengan segala kepelikannya yang ada di situ gitu ya.
misalnya film Kabut Berduri gitu. Kemudian ada film Badrun dan Laundry gitu yang mereka juga mengangkat kehidupan di Kalimantan gitu, yang mereka transportasinya di sungai gitu. Dan ada beberapa film-film yang sebenarnya menurut saya sangat berusaha untuk mengangkat aspek-aspek ya yang berkaitan dengan tradisi, kemudian wajah-wajah yang jarang kita temukan gitu, yang seringkali banyak film kita kan juga biasanya menampilkan perkotaan, kelas menengah kayak gitu ya. Tadi yang dicontohkan Pak Wamen tadi film Dua Hati Biru ya, itu juga bukan memotret yang kelas atas dan seperti itu. Jadi itu sangat menarik, dan wajah Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa majemuk ya, sangat kaya sebenarnya di situ itu. Dan ya tentu saja kalau tadi ada elemen-elemen itu akan menjadi salah satu ya dari unsur yang dipertimbangkan, karena unsur yang lain juga tentang ada kebaruan, kemudian bagaimana cerita itu mampu dipaparkan atau storytellingnya seperti apa, kemudian juga ada elemen keragaman di dalam film itu gitu. Kemudian film itu juga mencerminkan ada sikap profesionalisme dalam pengerjaannya ya. Kita bisa melihat di situ sebenarnya film-film itu. Tapi memang karena kita ini adalah Festival Film Indonesia dan ada kata Indonesia di situ, itu tentu saja itu menjadi juga unsur penting yang menjadi bagian proses penilaian kita. Saya kira itu. Baik Pak Budi, jadi multidimensi dilihatnya. Tapi nasi Madura is actually part of our culture juga kan? Ya kan, makanan tradisional juga cara kita mempromosikan kebudayaan kita ya Pak Budi ya. Jadi pengen makan nasi Madura ya? Specifically. Baik Pak Wamen, nah ditodong nih Pak untuk menyatakan siapa aktor dan aktris favoritnya. Ini jujur Mbak Mel, jawabannya agak berat karena ya pasti kan saya deket sama semuanya soalnya. Iya kan. betul. Misalnya contoh deh paling simple. Kalau tadi di ruangan saya selalu ice breakingnya adalah bagaimana saya ternyata udah cukup lumayan banyak nonton filmnya Pak Ketua ya kan. Saya tuh ingat sekali ketika momen Pak Ketua menjadi Soekarno dan bagian yang bikin saya sampai meneteskan air mata ketika adegan beliau sedang merumuskan Pancasila. Sampai saya ngajak anak-anak saya nonton. Jasmina, Zidan, ayo nonton, this is like the best part gitu kan. Walaupun mereka, kan. Tapi itu luar biasa banget dan habis itu juga ketika beliau jadi Sultan Agung ya kan. Saya ajak, ayo you have to watch, this is your ancestor. Oh, ini nenek moyang kamu nih. Tiba-tiba beliau naik kuda nggak pakai telanjang dada kan. Waduh saya jadi mikir lagi nih, wah ini kayaknya nggak harus kita sensor dikit nih kayaknya ya kan. Nah terus jadi kalau ditanya ini saya juga jujur selain film-filmnya Pak Ketua saya juga banyak nonton filmnya Mas Reza juga ya kan. Terakhir di Sisa Kubur menurut saya wah itu sih bagaimana dia, saya bingung ya Mas Joko Anwar kok bisa ya mendirect waktu kita kan berhubungan dari yang kecil sampai besar kok bisa sama inline gitu dan kita bisa merasakan traumanya, kita bisa merasakan betapa dia itu pernah disakiti, dilecehkan secara seksual gitu kan dan terasa sekali itu. Jadi banyak sekali filmnya Mas Reza juga saya nonton Vino juga saya baru ingat ternyata banyak juga ya saya nonton filmnya Mas Vino ya. Miracle, Kang Mak, habis itu dan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau ditanya yang favorit, kayak saya nggak bisa jawab. Tapi ada yang saya harus salut adalah Om Indro Warkop yang konsisten dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti berkarya dari komedi dan waktu di Miracle juga actingnya juga luar biasa. Jadi saya angkat topi sama Om Indro. Dan kalau aktris, saya rasa ada satu momen fenomenal ketika Mbak Christine, manggilnya Mbak apa kakak apa ibu Christine Hakim di Last of Us
Dia itu acting yang luar biasa. Wah itu kayak saya kan pemain video game juga. Jadi main video game terus tiba-tiba ada film Last of Us dan gak nyangka scene pertamanya adalah Ibu Christine Hakim dan it was one of the best. Dia performingnya luar biasa. Terus tapi kalau kita buat ini ya ternyata saya juga banyak nonton filmnya Mbak Bubu ya. Saya simpati, kenapa disiksa mulu di setiap film dia muncul ya? Iya kan? Saya rasa Mbak Bubu mungkin harus mulai coba film-film yang lain ya. Jangan yang tiba-tiba end up mati dengan tragis ya. Mudah-mudahan saya doakan habis itu dapat film yang lebih oke, film drama percintaan atau film tentang anak-anak atau musikal ya Mbak Bubu ya. Bilang tolong teman-teman jangan kalau misalnya ditawarin lagi film-film tragis jangan mau lagi ya. Gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Oke. Baik, apakah kita sudahi? Oh, ada satu pertanyaan lagi terakhir. Satu pertanyaan terakhir ya. Selamat sore, saya Adi Prawira dari kompas.com. Saya mau tanya ke Mas Aryo, sebelum malam puncak nih apakah akan ada screening spesial untuk beberapa film yang memang belum tayang di bioskop di Indonesia seperti Samsara dan Air Mata Buaya. Kan itu masuk di 5 film terbaiknya kan. Apakah akan ada? Karena kan selama ini FFP selalu menggaungkan ingin lebih dekat dengan masyarakat. Tapi selama ini 2 film itu kan belum ditonton sama masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Baik, Ketua. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya yang masuk di pedoman kami khususnya di penjurian adalah film-film yang sudah pernah ditayangkan. Baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Sayangnya memang kami menayangkan Samsara itu sebenarnya setelah Malam Anugerah. Tapi sudah pernah ditayangkan di Singapore Esplanade waktu itu. Dan juga untuk filmnya Ibu Mandy, Crocodile Tears kebetulan juga sudah pernah ditayangkan di beberapa festival luar. Dan di dalam pedoman kami itu memang sudah memiliki validasi begitu. Jadi kami tidak ada pemutaran khusus mungkin untuk publik. Ya tidak ada sih sebenarnya ya. Tapi mungkin nanti setelah malam nominasi harapannya juga teman-teman dan juga penonton secara luas bisa menonton setelah itu. Baik, jadi nanti sesudah Malam Anugerah akan tayang di bioskop kesayangan kita. Betul ya Pak Ketua ya? Baik, dengan demikian kita sudahi sesi tanya jawab di konferensi pers FFI 2024 sore hari ini. Dan berikutnya kami mohon para narasumber untuk berfoto kembali bersama, boleh ya Bapak-bapak? Silakan. Teman-teman media boleh bersiap untuk mengabadikan momen ini. Dan sambil teman-teman media mengabadikan momen ini, kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada para mitra pendukung Festival Film Indonesia 2024, Kementerian BUMN, BNI, Bioskop Online, Perfect Water, Korte Chocolate, dan Cinema XX1. Dan terima kasih juga kepada mitra media FFI 2024, yaitu Harper's Bazaar Indonesia, Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, Brava Radio, Hard Rock FM, Mother and Beyond, iRadio, Metro TV, Media Indonesia, Medcom, Kompas.com, Antara News, Kapan Lagi, Liputan 6, Vimela, Brilio, Kumparan. Terima kasih kepada bapak-bapak, kami persilahkan Pak Wamen, Ketua BPI, Ketua Dewan Juri, juga Bapak Ketua Umum untuk melanjutkan sesi wawancara dengan teman-teman media berikut ini. Dan terima kasih juga kepada Kumparan Woman, Kumparan Play, On the Wave, IDN Times, Pop Bella, Pop Mama, Volkatif, Volix, Invia, USS Fit, Watchman ID, Kincir, Cinemax, Indonesiana TV. Dan terima kasih juga tentunya kepada teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir di konferensi pers FFI 2024. Sampai jumpa di Malam Anugerah Piala Citra FFI 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 20 November di Nusantara Hall ICE BSD Tangerang. Dan akhirnya saya Melisa Karim
mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kita berjumpa di FFI 2025. Terima kasih teman-teman.